Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bude Ani dalam acara Dunia Anak. Sore ini Bude Ani mengusung suatu tema meminta maaf pada sang buah hati. Why not? Mengapa tidak? Apakah ayah bunda sudah melakukan ketika ayah bunda melakukan kesalahan-kesalahan? Pernahkah ayah bunda meminta maaf kepada buah hati kita? Ya ayah bunda dan pendengar pecinta Radio Asa FM 107,1 MHz, seperti biasanya acara ini juga disiarkan secara live, secara langsung di Facebook Radio Asa FM. Mungkin kali ini sudah ada yang bergabung di sana. Selamat sore, selamat bergabung. Ya, kita kembali kepada tema tentang minta maaf. Minta maaf, apa sih minta maaf? Minta maaf adalah pola pengasuhan yang menguatkan ikatan orang tua dan anak. Perilaku ini memang secara alami ya, dan akan dicontoh oleh anak kita. Seperti kata tadi atau lagu tadi yang berjudul Bertaut yang disampaikan oleh Kak Nadine. Cara marahku, cara senyumku itu meniru orang tua. Nah, apabila kita bersalah, kemudian kita merasa malu, bahkan tidak mau menyampaikan, meminta maaf kepada buah hati, bagaimana jadinya? Minta maaf itu adalah sebagai pengendalian diri. Ya, jadi minta maaf itu bisa merupakan contoh pengendalian diri. Orang tua yang berani meminta maaf pada anak mengajarkan keterampilan hidup yang sangat berharga. Anak-anak belajar ketika mereka tersandung permasalahan atau kehilangan kendali diri, mereka memiliki kekuatan untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan. Mengakui kesalahan memang sulit sekali, namun harus dilakukan. Anak yang berani meminta maaf biasanya akan memiliki karakter yang kuat. Lalu apakah meminta maaf itu mencerminkan bahwa kita lemah di hadapan anak-anak? Apakah kita tidak lagi menjadi bosi atau menjadi seorang bos begitu? Tentu tidak. Meminta maaf bukan berarti takluk ya. Orang tua tidak harus selalu berbicara dengan nada minta maaf kepada anak. Dan tentu saja ayah bunda mempunyai cara tersendiri bagaimana cara kita meminta maaf. Misalnya dalam perkataan-perkataan yang manis ya. Ketika anak salah, misalnya bangun tidur, tidak membersihkan tempat tidurnya, atau lupa menyapu, atau lupa tugasnya membuang sampah. Nah, di sini Mas Tegar senyum-senyum. Nah, mungkin kita bisa mengungkapkan ya, misalnya, maaf sayang, harusnya Kak Tegar tidak lupa loh membuang sampahnya. Nah, seperti itu ayah bunda. Terjadi dalam penyampaian kita tidak harus vulgar seperti itu. Atau yang lebih ekstrem lagi ya, ketika anak kita usia di bawah 5 tahun, mereka tidak tahu dan mereka tidak berpikir bahwa apa yang dikerjakan salah. Tiba-tiba si kecil memungkulkan sebuah tongkat kepada kita, kepada bapak misalnya, atau kepada bundanya. Nah, kadang kita refleks ya ayah bunda, kadang kita refleks, tetapi ayolah kita segera istighfar misalnya. Nah, jadi kita tidak akan keluar kata-kata yang kasar, misalnya, jangan pukul aku,
anak nakal, nah dan lain sebagainya. Mungkin bisa dengan kata-kata yang halus mengingatkan, adik tidak boleh memukul seperti itu. Nah seperti itu. Memang sangat sulit ayah bunda, sulit sekali hal ini dilakukan. Tetapi kita harus tetap berusaha. Dengan yang kata yang lebih manis, maka anak akan tetap tahu bahwa orang tua merekalah bosnya. Orang tua merekalah panutan mereka. Kalau tadi yang pertama meminta maaf merupakan contoh pengendalian diri, meminta maaf juga bisa mencerminkan sikap saling menghargai. Semua orang tua tentu ingin anaknya menjadi sopan dan hormat kepada mereka. Namun menuntut rasa hormat dari anak tanpa mencontohkan itu adalah nonsens atau sia-sia belaka. Anak-anak sangat mudah memaafkan, terutama jika orang tuanya meminta maaf lebih dulu. Kelak mereka tidak akan pernah malu meminta maaf pada orang lain ketika berbuat salah, meski di tempat umum sekalipun. Permintaan maaf ini bisa menciptakan kedamaian, baik di keluarga kecil kita, lebih besar lagi, komunitas yang lebih besar lagi, maka tercapailah kedamaian di muka bumi ini. Ayah bunda, adik-adik, apabila kita sudah meminta maaf, apa yang kita rasakan? Tentu saja apabila kita sudah mengungkapkan meminta maaf, yang kita rasakan adalah kelegaan di hati, karena sudah tidak punya lagi menyimpan sesuatu, menyimpan rasa amarah, menyimpan rasa tidak enak. Tadi sudah salah kok tidak minta maaf. Nah, kalau kita sampaikan, insya Allah ini menjadi lega hati kita. Lalu bagaimana posisi kita sebagai orang tua? Nah, meminta maaf bagi posisi kita sebagai orang tua itu sulit sekali ya. Tapi kita harus ingat, orang tua tidak boleh tetap berdiri, merasa malu dan merasa gengsi saat berbuat salah, dan harus meminta kepada anak. Meminta maaf sesungguhnya membuat perasaan kita jauh lebih baik. Dan kalau sudah lebih baik, maka apa yang terjadi? Efeknya sangat luar biasa. Tentu saja efek yang positif, yaitu hubungan kita dengan anak pun akan menjadi lebih baik lagi, lebih erat lagi. Nah, dalam proses untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik, ini akan tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja, sebagai orang tua, kita tidak lepas dari suatu kesalahan, ataupun kekilafan, ataupun janji-janji kecil yang kita lupakan. Misalnya ayah bunda berangkat ke kantor, mengatakan kepada si kecil, Mama nanti belikan permen ya, nanti belikan kue ya. Iya sayang. Nah, ketika pulang karena hujan deras, bunda tidak sempat lagi mampir ke toko. Nah, apa yang terjadi? Sampai di rumah, bunda melupakan janji kecil untuk membelikan sang buah hati permen, atau janji kecil membelikan sang buah hati sekeping roti. Akankah ayah bunda diam saja, kemudian berlalu dan menumpuk kesalahan itu satu persatu sampai menggunung, sehingga anak-anak kita sudah kehilangan kepercayaan pada kita? Tentu tidak. Kita harus meminta maaf apabila kita lupa. Bagaimanapun caranya, pasti ayah bunda punya cara yang lebih halus. Semisal ketika sudah longgar, ayah bunda menggorengkan pisang atau membuat kue coklat sendiri dari remah-remah roti, dan disampaikan kepada si kecil,
sayang, mohon maaf ya, tadi Mama lupa. Bukan lupa sih, Mama tadi tidak sempat membelikan kue. Tetapi ini ada penggantinya. Mama dimaafkan ya sayang. Nah, seperti itu ayah bunda. Dan kemudian saling memeluk, saling menyayangi. Maka hilang sudah rasa dongkol, rasa tidak nyaman pada hati kita. Karena sekali lagi, manusia bukanlah yang sempurna. Sebelum Bude menyampaikan tips-tips lebih lanjut tentang meminta maaf, Bude akan persembahkan sebuah lagu untuk para pendengar semua. Naura, katakanlah cinta. Hai, sudahkah kau bilang I love you pada mereka yang kau sayangi? Semua yang ada dalam doamu yang sangat berarti di hidupmu. Walau terkadang tak sejalan, namun di hati kau pun sadari mereka juga menyayangimu. Sebelum semuanya terlambat, katakan terima kasihmu pada mereka yang kamu sayangi. Peluklah sebelum nanti kau tak sempat mengucapkan rasa cintamu sepenuh hatimu. Hai, sudahkah kau bilang I miss you pada mereka yang kau sayangi? Semua yang ada di benakmu yang membuat dirimu tersenyum. Walau terkadang tak selalu sama, namun di hati kamu Kakak, makanya kamu tuh salah paham duluan sih. Sorry. That's okay. Thank you. Ada apa sih? Ada deh. Bagaimana ayah bunda? Tadi sebuah lagu dari Kak Naura yang berjudul Katakanlah Cinta. Sudahkah di keluarga bunda muncul ungkapan-ungkapan kasih satu dengan yang lain sehingga terciptakan kehangatan, kerukunan dalam keluarga? Tentu sudah. Begitulah kita harus menciptakan suasana kebahagiaan, kedamaian. Siapa yang menciptakan? Tentu adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Tentu saja kita sebagai orang tua harus menjadi contoh atau suri tauladan bagi putra-putri kita. Ada terselip suatu pertanyaan, kenapa sih kita itu kadang sulit memaafkan apabila ada orang yang bersalah kepada kita? Ya, tentu saja alasan orang sulit memaafkan biasanya adalah karena apa yang dirasakan itu sudah melukai hati yang paling dalam.
Tetapi ayah bunda harus ingat bahwa sebesar apapun kesalahan, kita sebagai manusia harus mampu dan wajib untuk memaafkan. Karena dengan begitu, otomatis kita bisa terhindar dari bahaya tidak memaafkan, yaitu menghancurkan rantai dendam dalam diri dan langkah lebih maju dalam kehidupan untuk menjadi yang lebih baik. Manusia memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain, maka Allah akan memberikan kepadanya ketenangan jiwa dan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ayah bunda, jika kita ingin disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib memberi maaf atas kesalahan orang lain tanpa harus ada permintaan maaf dan mempermasalahkan lagi kesalahan yang diperbuatnya. Jika kita berbuat dosa kepada orang lain, kita wajib meminta maaf. Kita wajib meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan maaf kepada orang lain itu penting untuk menjaga hubungan kita dengan sesama manusia dan agar kita terhindar dari sifat dendam yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pula kepada si kecil, kepada buah hati kita. Kalaupun kita sudah memaafkan, janganlah sekali-sekali mengungkit-ungkit apa kesalahan si kecil dimanapun dan kapanpun, karena kita telah memaafkan. Yang kedua adalah jangan pernah membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain, karena putra-putri kita tercipta mempunyai keistimewaan masing-masing. Ayah bunda, itu semua materi yang saya sampaikan, yang bisa Bude sampaikan pada sore hari ini. Ya, tak terasa 3 menit lepas dari jam 4. Berarti ini waktunya Bude undur diri ya. Tetapi Bude ingatkan sekali lagi bahwa besok pada hari Senin depan, adik-adik sekalian akan bertemu dengan Bude dalam dongeng. Ya, dongeng apa ya untuk Bude sampaikan pada hari Senin yang akan datang? Tentu pasti sebuah dongeng yang menarik. Nah, seperti biasa, insya Allah Bude minta maaf atas janji yang tertunda. Untuk bullying nanti akan Bude sampaikan besok hari Kamis. Ayah bunda, mari persiapkan, mungkin bisa saling sharing ya, seperti kemarin. Bisa berkirim pesan ya, mau menyampaikan hal-hal yang perlu dipelajari dalam mendidik dan mendampingi buah hati kita. Ayah bunda dan adik-adik sekalian, tentu saja dalam 30 menit lebih ya, 30 menit Bude Ani menemani penjenengan semua. Pastilah Bude melakukan kesalahan-kesalahan tentang tutur kata Bude atau belibet-libetnya kata-kata yang sering terjadi. Bude mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga di penghujung tahun 2020, rasanya suatu hal yang sangat menarik, suatu hal yang istimewa. Tidak ada salahnya kita ungkapkan rasa kasih kita kepada keluarga dan juga memohon ampun, meminta maaf atas kesalahan yang mungkin sering kita lakukan tanpa kita sadari. Ayah bunda sedikit mengingatkan, karena ini malam tahun baru, tentu saja lebih baik tinggal di rumah ya. Kalaupun terpaksa ayah bunda atau adik-adik sekalian harus keluar dari rumah,
Jangan lupa ikuti pesan ibu. Terus ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan. Nah, saya yakin dan percaya kalau kita berusaha, Allah akan mengampinkan segala usaha kita dan insya Allah kita akan terjaga dari semua mara bahaya. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bersama Bude. Sampai bertemu lagi pada hari Senin yang akan datang dalam acara yang sama, yaitu Dunia Anak bersama Bude Mary. Akhir kata, sebelumnya nanti Bude akan persembahkan sebuah lagu yang disampaikan oleh Kak Naura, yaitu Langit yang Sama. Oke? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Naura, Langit yang Sama.